Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil muntaha, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia, telah memberikan kita banyak nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita hitung satu persatu nikmatnya Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju terang benderangnya Islam. Saudaraku sekalian, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala membawakan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana jalan tersebut dimaksudkan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan penuntut ilmu tersebut menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, begitu mulia, begitu agung ilmu, begitu utamanya ilmu. Penuntut ilmu yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai sebab untuk dimudahkan seorang hamba menempuh jalan menuju surga. Allah akan mudahkan, Allah akan bentangkan jalannya menuju surga. Kemudian ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu memang ada jalan untuk menempuhnya. Harus ada tekad untuk mendatanginya. Harus ada kekuatan dan ketekatan untuk membentangkan jalan tersebut. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu Al-Qur'an, beserta hadis-hadis yang telah beliau sampaikan, hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, yang kemudian sahabat-sahabatnya sampaikan kepada zaman setelahnya, yang kemudian zaman setelahnya sampaikan kepada zaman setelahnya lagi, hingga sampai kepada zaman kita saat ini. Pada setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayoritas Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berkhutbah atau menyampaikan sebuah ilmu, di akhir beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba, yang artinya adalah hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini merupakan jalan menuntut ilmu. Setelah mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan kepada generasi yang setelahnya, menyampaikan kepada generasi yang setelahnya lagi, hingga datang kepada generasi kita pada saat ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjelaskan yang berkaitan dengan hadis ini, waqad tatahhara asy-syar'u wal qadaru ala anna al-jazaa' min jinsil amal, yang artinya adalah sungguh telah jelas dari dalil dalam syariat dan juga ketentuan takdir yang Allah telah berlakukan pada setiap hambanya, bahwa namanya balasan itu adalah sesuai amal perbuatan. Balasan yang Allah berikan adalah dari jenis perbuatan manusia sendiri, balasan yang setimpal, yang tidak mungkin Allah akan zalim kepada hambanya. Tidak mungkin Allah akan melampaui batas untuk mengikop ataupun mengazab hambanya, kecuali setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh hambanya. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan kembali, fakama salaka tariqan yaltamisu fihi hayata qalbihi wa najatihi minal halak, salakallahu bihi tariqan yahsulu lahu dzalik. Yang artinya adalah, maka sebagaimana seorang hamba dia menempuh jalan ketika menuntut ilmu, dia menempuh jalan untuk mencari kehidupan hatinya, untuk mencari sebab keselamatan dirinya dari kebinasaan. Ini yang dicari oleh seorang penuntut ilmu. Niat ini adalah niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu.
yang tidak lain dan tidak bukan niat itu adalah untuk memperbaiki hatinya yang pertama, untuk menghidupkan hatinya yang kedua, yang terakhir adalah mencari sebab keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Karena banyak godaan-godaan yang akan godaan-godaan yang akan menyimpangkan dari jalan keselamatan. Yang jalan keselamatan itu hanya satu. Maka siapa yang menempuh jalan ini berarti dia ingin menghidupkan hatinya, ingin menggapai sebab keselamatan dirinya, ingin menggapai sebab keselamatan dirinya dari kebinasaan. Maka balasan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salakallahu bihi tariqan yahsulu lahu dzalik. Yang artinya adalah maka Allah akan perjalankan dia di jalan yang dia akan mencapai surga dengan jalan tersebut. Artinya adalah Allah akan mudahkan dia untuk jalan menuju surga dengan jalan tersebut. Yaitu jalan apa? Jalan menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang disyariatkan oleh Allah. Bukan sekadar ilmu dunia, yaitu adalah ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, ilmu hadis yang sahih. Menghidupkan hatinya, menyelamatkan dia dari kebinasaan, artinya adalah jalan menuju surga. Inilah jalan ilmu. Makanya nanti kita akan baca asar-asar yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mensifati manusia itu adalah tiga. Manusia itu ada tiga golongan atau tiga jenis yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah orang yang berilmu dan mendidik manusia sesuai dengan ilmu yang benar. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu yang selalu mengikuti jalur yang menyelamatkan dia dari kebinasaan. Ini adalah penuntut ilmu. Maka dari itu, ilmu kalau kita tuntut dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang khalis atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan membawa kita kepada surga. Ilmu akan membimbing kita dalam perjalanan kita untuk meluruskan niat. Yang tadinya salah akan menjadi benar. Yang tadinya melenceng akan menjadi lurus. Yang tadinya melencong akan menjadi lurus kembali. Untuk membenarkan amal-amal yang tadinya masih jauh dari keikhlasan, jauh dari kekhusyuan, menuju kedekatannya, menuju dekat kepada ikhlas, dekat kepada khusyuk. Karena semakin jauh dari kekhusyuan, karena semakin kita belajar ilmu, kita akan memperbaiki iman. Kita akan semakin membaca dan merenungkan keagungan Al-Quran, keagungan Allah, keagungan hadis. Bukankah ini merupakan sebaik-baik obat bagi penyakit hati? Maka inilah ilmu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada para saudara-saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.